Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Syawal Namanda, stan buku A251200004. Pada video kali ini saya akan memberikan jawaban saya mengenai ujian akhir semester mata kuliah kimia fisik. Jadi langsung ke nomor 1 bagian A. Menurut asas Leketlier, langkah apa yang perlu dilakukan agar produk amonia yang dihasilkan itu maksimal? Jawabannya yang pertama, yaitu jika konsentrasi Na atau H2 ditambah, maka setimbang akan bergeser ke arah kanan atau produk. Yang kedua, jika volume diperkecil dan tekanan diperbesar, maka setimbang bergeser ke jumlah koefisien yang kecil atau produk. Dan yang ketiga, jika suhu diturunkan, maka setimbang bergeser ke reaksi endoterm ke kanan atau ke produk. Baik, selanjutnya nomor 1 bagian B. Dari soal dapat diketahui delta GFNH3 sama dengan 16,7 kJ per mol, delta GFN2 sama dengan 0 kJ per mol, delta GFH2 sama dengan 0 kJ per mol, dan R 8,314 Joule per mol Kelvin, dan temperaturnya 298 Kelvin. Yang ditanya pada soal ini yaitu Kp dan Kc. Baik, penyelesaiannya delta GF sama dengan 2 kali delta GFNH3 dikurang delta GFN2 ditambah delta GFH2. Dimasukkan semua angka, 2 dikali 16,7 kJ per mol dikurang nilai dari delta GFNA ditambah delta GFH2, di mana nilainya adalah 0 kJ per mol. Maka hasil yang diperoleh adalah negatif atau min 33,4 dikali 10 pangkat 3 Joule per mol. Ln Kp sama dengan delta G per min R kali T. Dimasukkan nilainya sama dengan min 33,4 dikali 10 pangkat 3 Joule per mol dikali min 8,314 Joule per mol Kelvin dikali dengan temperatur 298 Kelvin. Sehingga hasil yang diperoleh adalah 714,97295. Kc sama dengan Kp per RT dikali delta N, di mana delta N ini adalah negatif 2. Maka hasil yang diperoleh adalah 425579,136,9. Selanjutnya nomor 2. Yang diketahui pada soal ini adalah delta H-nya yaitu min 92 kJ, temperaturnya 298 Kelvin, tekanannya 1 atm, delta G 87,4 kJ per mol, Kp sama dengan 1,0136 dan Kc 592,79. Ini didapat dari soal nomor 1. Baik, untuk yang ditanya pada bagian A nomor 2 yaitu delta S, delta U, dan delta H. Baik, untuk penyelesaiannya yaitu delta G sama dengan delta H dikurang T delta S, di mana delta G tadi yang diketahui yaitu min 33,4 sama dengan min 92 dikali 298 dikali delta S, 58,6 per min 298 sama delta S, sehingga delta S yang didapat adalah min 0,197. Selanjutnya untuk delta H, delta U ditambah RT delta N, min 92 sama dengan delta U ditambah min 4,955, delta U sama dengan min 87,045 kJ, sehingga hasil yang diperoleh adalah min 86,986 kJ per mol. Selanjutnya nomor 2 bagian B yaitu ditanya pada temperatur 500 Kelvin apakah reaksi dapat berjalan spontan ke arah pembentukan amonia? Jelaskan. Baik, pada nomor 2B yaitu delta G sama dengan delta H kurang T delta S, di mana sama dengan min 92 kJ dikurang 500 Kelvin dikali min 0,1966 kJ per mol Kelvin. Diperoleh hasil 6,3 kJ per mol.
Dikarenakan pada reaksi ini dinaikkan dan nilai delta G yang diperoleh positif, maka reaksi tidak berjalan secara spontan ke arah pembentukan amonia. Untuk soal bagian C nomor 2, yaitu berapa temperatur pada tekanan 1 atm berjalan spontan ke arah pembentukan amonia atau produk. Penyelesaiannya yaitu agar spontan delta G harus kurang dari 0, delta D kurang dari 0, delta G sama dengan delta H kurang T delta S. Dimasukkan nilainya min 92 kJ dikurang T dikali min 0,196 kJ per mol Kelvin kurang dari 0, sehingga T sama dengan T kurang dari 92 per 0,196 kJ per mol diperoleh hasil T kurang dari 467,96. Pada tekanan 1 atm, reaksi tersebut berjalan spontan pada suhu di bawah 467,96 Kelvin. Selanjutnya untuk nomor 2 bagian D, di mana yang ditanya ini adalah delta HF pada tekanan 500 Kelvin. Berdasarkan soal yang diketahui adalah delta G sama dengan 6,3 kJ per mol atau 6,3 kali 10 pangkat 3 Joule per mol. Delta G sama dengan min RT ln Kp, mana dimasukkan nilainya 6,3 kali 10 pangkat 3 Joule per mol sama dengan min 8,314 Joule per mol Kelvin dikali 500 Kelvin ln Kp. Ln Kp sama dengan 6,3 dikali 10 pangkat 3 Joule per mol per min 4,57 Joule per mol. Maka Kp yang diperoleh adalah 0,22. Ln Kp sama dengan K2 per ln Kp K2 per K1 sama dengan delta H T2 kurang T1 per R T2 kali T1. Dimasukkan semua nilai ln 3,077 sama dengan 202 dikali delta H per 1238,786 Joule per mol Kelvin, sehingga delta H yang diperoleh adalah 6868,52. Sekian video dari saya mengenai jawaban ujian soal akhir semester mata kuliah kimia fisik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.